bahagia ya hari ini. Oke Ibu Ayu, sebelum kita mulai saya ucapkan terima kasih Bu Ayu sudah berkenan untuk ngobrol dengan saya dengan maksud bahwa saya akan melakukan supervisi akademik pada saat Bu Ayu mengajar di kelas. Saya akan bertanya dulu nih, apakah Bu Ayu bersedia membantu saya? Terima kasih ya Bu Ayu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kalau boleh tahu tujuan nanti pembelajaran di kelas itu apa Bu Ayu? Saat ini kita kelas 7 itu tentang teks prosedur. Jadi tujuannya itu anak dapat menyampaikan informasi yang sudah mereka buat dan menampilkan hasil membuat teks prosedur itu. Jadi di sini yang akan dilihat itu berbicaranya anak. Jadi bagaimana cara anak berbicara di depan, mempresentasikan di depan, apakah itu sudah baik atau belum, sudah benar atau belum, atau sudah sesuai dengan langkah-langkah yang ada. Iya. Strateginya dengan apa Bu Ayu? Strateginya itu langsung pendekatan langsung itu berkelompok. Jadi anak akan berkelompok. Jadi bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah kalau ada di berkelompok itu. Jadi biar mereka menyelesaikan masalah antar teman, waktunya. Jadi mereka bisa membagi waktunya bagaimana, menyelesaikan konflik sesama temannya seperti apa, dan tapi tidak di luar dari materi tersebut. Jadi dengan dinamika itu ya. Iya. Jadi kalau boleh dirinci ya Bu Ayu, area untuk pengembangan murid sendiri yang ingin dicapai itu apa? Pengembangannya? Berbicara. Jadi bagaimana anak bisa menyampaikan pendapat di depan. Karena kan anak itu kalau di depan bisa aja masih gesturnya, cara bicaranya itu masih belum benar gitu. Sudah belum pede, mereka belum, kalau di depan mereka masih malu-malu. Terus pengembangannya. Iya, kata baku mulai menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Sekali lagi berarti strateginya dengan cara anak-anak dibuat apa tadi? Kelompok. Jadi satu kelas berapa kelompok? Satu kelas itu 4 kelompok. 4 kelompok. Terus teks prosedurnya yang diberikan ke anak-anak itu berupa apa? Anak mencari teks prosedur. Jadi anak membuat dulu teks prosedur, baru mereka presentasikan teks prosedur itu. Tentang apa Bu Ayu? Bebas sebut tentang apa saja karena tidak membatasi harus apa. Selama itu yang pertama tidak menyulitkan dan tidak menggunakan barang-barang benda-benda tajam. Jadi itu karena kan kita di sekolah, jadi kita tidak tahu nanti akan ada hal yang apa. Jadi untuk mencegahnya tidak boleh menggunakan barang-barang tajam karena berbahaya. Oke Bu Ayu, tadi cukup jelas sekali apa yang disampaikan Bu Ayu. Keberatan tidak kalau saya bisa melihat di kelas bagaimana Bu Ayu menerapkan strategi atau cara mengajar nanti di kelas? Keberatan tidak? Tidak, berkenan tidak boleh. Ini silakan saja. Boleh. Ya, terima kasih. Berarti nanti di pelajaran selanjutnya saya akan membersamai Bu Ayu. Saya ingin juga melihat bagaimana strategi Bu Ayu yang sudah direncanakan ya, dan pencapaian tujuannya itu seperti apa. Boleh jadi ya? Boleh. Oke, kalau begitu nanti kabari saja saya kalau Bu Ayu mau ke kelas dan saya akan membersamai Bu Ayu. Sekali lagi terima kasih loh ya Bu Ayu ya sudah berkenan untuk ngobrol dengan saya. Dan nanti kita bertemu di kelas. Baik, nanti saya hubungi Bu. Terima kasih ya. Selamat siang Bu Ayu. Tolong Azlan kondisikan, tuakan jari secara perlahan. Kita tuakan secara perlahan. Kita keluarkan semuanya. Keluarkan semuanya dalam botol. Lalu yang pertama kali sesuaikan dengan selera seperti yang diinginkan. Setelah itu sebelum kita melakukan sesuai dengan yang diinginkan,
ya. Perkenalkan nama saya Kiko Syafrinakrodin dari absen 15. Perkenalkan nama saya Vera Rager 5, absen 9. Perkenalkan nama saya Muhammad Azlan Gandiha Taufik, absen 22. Perkenalkan nama saya Berkait Salam Mutasi dari absen 1. Perkenalkan nama saya Alendra Najwa Nurfabila, absen 2. Perkenalkan nama saya Alendra Dewi. Perkenalkan nama saya Kilo. Absen berapa? Absen 4. Perkenalkan nama saya Kilo Kadi Syarafi dari absen 17. Perkenalkan nama saya absen 20. Jadi kali ini kita mau membuat susu. Nah, bahan-bahan itu ada susu cair, susu kental manis, ada Sambil dilihatin barang-barangnya sambil dilihatin. susu cair, ada susu kental manis, terus ada ya terus ada jelly, Jadinya gitu. ada selasi, terus sama apa selasi sama nanti pertama Bahan-bahan alat-alatnya mana? Aduh, ini spatula spatula. ada mangkok gede, terus ada bati kaspor, terus ada gelas plastik, terus ini pertama kita Udah dibuka terus diapain? Sambil dikasih tahu cara-caranya ya. setelah itu sambil dituang kita juga buka yang setelah manis. Enggak salah, astagfirullah. Oh, Ada hey, tidak berisik yang lain. setelah yang belum kita ya, sekarang kita tuang susu kental manisnya. Seperti biasa, ibu absen dulu ya. Yang nggak hadir hari ini sih salah. Ini sakit, Puasa Sakit. saya juga sakit. Abah juga sakit. Ada abah di situ. Ya, oke. Baik-baiknya ada 2 orang yang tidak masuk ya. Oh, berdoa dulu. Kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau berdoa? Ada yang mau berdoa? Teman, sebelum kita belajar rasa baiknya kita berdoa dan mulai. Doa selesai. Beri salam. Oke, baik kali ini yang mau presentasi kelompok siapa? Kelompoknya Keko. Oke, kalau gitu kelompoknya Keko sok persiapin dulu di depan. Sudah siapin sini suara ya. Lanjutkan. Ayo dipercepat, jangan terlalu lama.
saya berterima kasih banget sama Bu Ayu ya, karena memang dua kegiatan kan sudah kita lakukan di sebelumnya. Yang pertama itu terkait praobservasi, di mana saya bertanya terkait pembelajaran yang akan dilakukan Bu Ayu. Dan yang kedua tentang saya sudah ke kelas juga ya, observasi di kelas ke-7 waktu itu ya, dan saya bisa bersama Ibu Ayu pada saat proses untuk melihat bagaimana Bu Ayu mengajar gitu. Terima kasih Bu Ayu ya. Pertemuan kali ini memang terkait dengan pasca dari kegiatan yang sudah kita lakukan ya. Yang pertama adalah tentu saja saya ingin merefleksikan dan ingin bertanya terkait beberapa hal. Bagaimana waktu itu perasaannya pada saat mengajar di kelas 7 Bu? Menyenangkan karena ini kan praktik langsung, jadi tidak dibawa enjoy aja gitu. Bagaimana reaksi anak-anak? Anak-anak senang karena kan teks prosedur, mereka saya kasih silakan teks prosedur, pilih apa yang mau kalian buat. Anak-anak excited tuh, bersemangat banget untuk praktik langsung. Oh, itu teks prosedur itu praktiknya. Apa yang dipraktikkan waktu itu? Kalau waktu itu praktiknya membuat minuman es, karena kebanyakan kalau nggak minuman makanan, karena anak maunya minuman. Berarti dibagi kelompok ya? Iya, di kelompok dibagi-bagi. Dibagi berapa kelompok ya waktu itu? 7. Oh, satu kelas 7. 7 atau 4. 7 anggota. Ya, satu orang Oh, tujuh satu kelompok 7 anggota. Dan bisa ya, Bisa. di Karena lumayan bawa barang, nyuci piringnya, gitu iya, lah. Jadi iya. siap pembagiannya. Jadi membuatnya langsung di kelas ya? Membuatnya langsung di biasanya? kelas, Oke. langsung praktik. Menurut Bu Ayu ketika menggunakan dinamika kelompok, aktivitasnya gimana Bu? Aktivitasnya berjalan dengan baik karena kan kita memilih ketuanya. Ketuanya itu siapa? Jadi ketuanya yang harus bisa menggerakkan anak-anaknya. Ketuanya juga memang saya yang memilih, jadi biar mereka nurut apa kata ketua. Jadi mau ikut membantu. Bu Ayu memperhatikan dinamika kelompok itu pada saat di kelas atau sebelumnya mereka membuat produk itu? Sebelum mereka membuat produk dulu, jadi sebelum itu udah ditentuin, siapa yang akan menjadi ketuanya, anggotanya siapa. Oh, gitu. Jadi Bu Ayu tetap memonitor ya? Ya, tetap persiapan dari persiapan anak-anak. Waktu itu saya lihat ketika dinamika kelompok itu berjalan gitu kan, anak-anak itu tidak ada yang ketinggalan bahan-bahannya gitu kan. Semua dipersiapkan, masing-masing orang itu membawa bahan-bahan presentasi. Itu yang saya lihat. Dan tidak ada anak yang bilang, aduh Bu saya lupa gitu, nggak ada. Jadi berjalan. Berjalan, dan memang selalu diingatkan, minggu depan akan praktik, disiapkan mulai dari sekarang. Seminggu sebelumnya. Ya, waktu saya membersamai Bu Ayu memang anak-anak sudah natural aja. Maksudnya melaksanakan tugasnya dengan baik, mempresentasikan produknya juga dengan lengkap. Jadi tidak ada reaksi kesulitan dan sebagainya gitu kan. Berarti persiapannya sudah karena memang sudah dari sebelumnya, dari awal kita masuk tes prosedur, pengenalan tes prosedur sudah diberitahu nanti akhirnya akan membuat tes prosedur. Jadi anak-anak sudah harus mempersiapkan dirinya kalau seandainya akan membuat tes prosedur di sekolah sudah bisa. Berarti memang jauh lebih. Nah Bu Ayu, kalau boleh saya tahu kira-kira sih pasti pada saat melaksanakan bagian tes prosedur ini ada kesulitan yang dihadapi. Nah kira-kira kesulitan apa yang Bu Ayu hadapi selama memberikan strategi seperti ini kepada murid-murid? Kesulitannya menurut saya ada dua. Yang pertama itu keaktifan anggotanya. Jadi gimana anak-anak itu aktif ikut, aku mau ini, aku mau ini gitu. Karena kan nggak semua anak mau berani mengutarakan pendapatnya. Terus yang kedua,
anaknya nggak sibuk sendiri gitu. Jadi anak tetap mendengarkan apa yang saya sampaikan, instruksinya harus seperti apa. Jadi mereka nggak sibuk sendiri, oh apa ini apa gitu kali. Jadi untuk mengkondisikan anak ya, Iya, kesulitannya dan konsisten dalam melakukan tugasnya. Terus kira-kira selain kesulitan, tantangan apa sih yang Buayu rasakan? Mungkin tantangannya itu tadi mengarahkan anak, jangan lupa hari minggu depan kita mau ini tes prosedur, disiapin siapa aja. Terus saya juga membiasakan kalian mau apa ke ibu dulu, jadi sama saya diperiksa dulu yang sekiranya tidak memberatkan anak untuk dibawa ke sekolah. Karena kan kita nggak tahu misalnya anak ada apa atau gimana kesehariannya, kita nggak tahu. Jadi saya cek dulu, ini berat nggak buat kamu kira-kira, kelompok kamu sanggup nggak bawa ini, kalau kelompok kamu sanggup udah persetujuan semuanya udah boleh. Berarti ada kesepakatan. Iya, sudah kesepakatan. Terus komunikasi Bu Ade dengan anak-anak juga selain di kelas, pasti dong di luar kelas gitu kan. Apakah mereka juga aktif untuk menghubungi Bu Ayu, bertanya gitu di luar kelas, bahkan melalui medsos? Kalau gitu. ketuanya sih aktif. Jadi memang ada beberapa anak yang ibu kalau yang ini boleh nggak, bu maunya kalau nggak mau makanan boleh nggak, mungkin prosedur yang lain boleh, yang penting tetap kamu kerjakan. Yang penting ada yang ditampilkan. Ada, ya. Nah, kira-kira selama Bu itu pengajaran berapa kelas? Nah, Yang kelas 7 yang proteks prosedur Iya. itu berapa? ada 2. Ada 2. Dari 2 kelas itu ada nggak satu kelompok yang tidak konsisten mempersiapkan bahan, tidak kesiapan gitu? Dari 2 kelas ini ada, tapi di kelas yang sebelumnya, kelas 1 lagi. itu selain itu juga ya. Itu juga karena dia mintanya kan video. Saya bilang boleh kalian silakan video. Tidak konsistennya itu sudah diberi tenggat waktu untuk mengumpulkan videonya, tidak dikumpulkan. Saya tanya kenapa, ada yang sakit lah, itu ada yang dispet futsal, dispet ini, katanya sudah tidak jadi masalah. Kan awalnya saya bilang ya sudah tinggalkan saja kalau memang, karena ini kan sudah tenggat waktunya lebih tapi mereka protes, Bu, yaudah ibu perpanjang 2 hari 3 hari. Cukup ini ya toleransinya. Toleransi itu akhirnya mengumpulkan mengumpulkan ya akhir-akhir pembelajaran baru mengumpulkan. Itu juga harus ke orang tuanya, maaf anaknya belum ada. Harus kolaborasi juga ya. Iya, sama orang tua dan wali kelas. Awalnya laporan dulu ke wali kelas, maaf ini anaknya belum ngumpulin. Iya, karena beda sama yang lain. Ya, Oke. karena lumayan juga. Iya, terus apa namanya, pada saat Bu Ayu teks prosedur ya di kelas gitu kan, ada jenis penilaian nggak yang dilakukan? Ada. Dari Bu Ayu itu berupa apa? Di proses, di akhir, atau gimana? Semuanya dinilai sih. Kalau saya dari awal mereka bikin dinilai, pas mereka bikin dinilai, sama akhir mereka dinilai. Awalnya kan gimana cara anak mempersiapkan diskusi bahwa mau bikin tes prosedur apa, itu dinilai juga. Ada kelompok keaktifan anak. Nah, pas buatnya dilihat siapa yang pelafalannya gimana, bahasa bakunya seperti apa, tata caranya, ada kalimat-kalimatnya juga gitu. Di akhiran penutupnya gimana cara dia mempresentasikan hasil bahannya itu apa. Berarti hampir setiap proses ada penilaian yang formatif berarti ya. Maksudnya pada saat anak-anak berproses untuk mempresentasikan, bahkan dari mulai awal proses pun Bu Ayu sudah memberikan apresiasi berupa nilai, bagaimana tentang mereka bisa bersatu dengan kelompok dan sebagainya. Nah, pada saat Bu Ayu menilai, berarti kan sampai akhir ini, sampai proses akhir, pada bagus kenangan. Bagus tuh Alhamdulillah ya. Sasaran itu kan supaya anak tes prosedur itu menyampaikan, berbicara. Ada kesulitan? mungkin 1 atau 2 anak Ada yang vakum nih, ya pasif. dia pas pertama dia pasif, terus udah ada temennya duluan jadi kayak akhirnya aku ngalah, kayak udah yang lain aja gitu.
tapi didukung terus. Tapi sama saya langsung nanti dulu coba yang ini. Udah ada perbagiannya kan, coba yang ini. Jadi memang kembali lagi diarahkan biar anak itu tetap belum bicara gitu. Iya. Jadi enggak semuanya Berani ya, iya berani berpendapat. Oke, Bu Ayu, menurut proses prosedur, kira-kira tujuan dari pengembangan atau aspek yang dikembangkan tercapai di menurut Bu Ayu? Aspeknya itu kan tadi berbicara, berpendapat. Itu rata-rata tercapai nggak dari aspek perkembangan? untuk murid yang melebihi ini tercapai, tapi namanya juga dalam satu kelas ya Bu, ada anak yang melampaui, ada anak juga yang cukup, ada juga yang kurang. Nah, untuk melampaui sih pasti luar biasa ya. Untuk yang cukup juga sebetulnya kekondisian. Untuk yang kurang gimana? Nah, untuk yang kurang, teknik yang kurangnya mungkin saya ajak lagi, coba ini apa, ditanyain lagi, jadi supaya memang dianya yang menyampaikan lagi. Jadi tetap kita mencoba untuk mengajak ya, Tetap begini. Oke, berarti banyak banget ya proses yang dilakukan Bu Ayu ya sampai terjadi hasil nilai di akhir gitu ya. Bagaimana gitu anak ini perkembangan aspek perkembangannya gitu. Nah, setelah Bu Ayu melaksanakan pembelajaran, menurut Bu Ayu kira-kira apa sih kompetensi Bu Ayu yang ingin dikembangkan lagi gitu? Paling tadi Bu manajemen kelasnya yang biar bisa mengajak anak lebih aktif lagi, terus mengkondisikan kelasnya biar mereka nggak berisik, atau coba dengerin instruksinya dulu gitu, terus biar coba kasih kesempatan untuk temannya yang biasanya jarang tampil untuk tampil dulu. Nah, itu ya kompetensi yang ingin dikembangkan dan tingkatkan seperti itu. Walaupun yang saya lihat sih kompetensi Bu Ayu sudah sudah sesuai dengan setiap pembelajaran yang diberikan, tapi tetap ada hal ya, karena manajemen kelas itu pasti berkaitan dengan keahlian kita ya, bagaimana untuk menciptakan anak-anak yang aktif. Oke, tadi aktif kita murid sudah terlihat melalui dinamika kelompok dan kelompoknya pun terlihat beda-beda. Sebetulnya kan itu sudah berdiferensiasi, artinya Bu Ayu sudah menerapkan pembelajaran yang berbeda sesuai kebutuhan anak, karakter anak dan minat anak. Itu saya apresiasi sekali Bu Ayu, karena waktu saya di kelas saya lihat juga proses bagaimana anak-anak begitu antusias dalam mempresentasikan kelompoknya. Tidak bosan ya belajar teh, mereka nggak ngantuk gitu, mereka fokus gitu. Dan sepertinya ini pembelajaran yang disukai. Karena tadi kan makanannya, saya bilang makanannya dari kalian untuk kalian lagi. Jadi kalau apa yang kalian buat untuk kalian lagi, boleh bagi-bagi temennya, tapi tidak lupa anggota kelompoknya harus dapat. Berarti ada botrang ya? Iya, pembelajaran bareng-bareng ya. Jadi di kelas pelajaran siapa beresin dulu, tetap sampahnya, bekas-bekasnya tetap. Iya. Oke, pembelajaran Bu Ayu sih saya sudah mengikuti ya. Jadi saya sudah bisa melihat sejauh mana efektivitas pembelajaran Bu Ayu melalui teks tersebut, termasuk ketercapaiannya dari setiap aspek itu. Kalau saya lihat sih sudah tercapai. Hanya mungkin ada beberapa yang harus kita tingkatkan lagi ya, seperti kompetensi Bu Ayu, manajemen kelas dan sebagainya. Dan pertahankan saja seperti itu Bu Ayu ya, supaya anak-anak belajar dengan cara menyenangkan gitu kan, dan bisa dekat dengan kita gitu dalam diskusi. Oke, sepertinya sih di pasca observasi saya menyampaikan itu saja. Hanya saja mungkin tambahan dari saya ketika di kelas, di awal kelas itu bangun dulu konsentrasi lah. Kemarin saya lihat Bu Ayu juga mengecek kehadiran, sudah mengecek kehadiran, tapi bangun konsentrasi anak sebelum kita presentasi, karena pergantian kan waktu itu ya, pergantian istirahat ya, baru kita masuk ya, jadi anak-anaknya ribut sama kemarin. Bangun dulu konsentrasi itu fokus, gitu aja kalau masukan dari saya. Dan
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Ayu sudah berkenan untuk membersama saya dalam coaching ini dari mulai pra, observasi dan segala macam. Dan nanti saya sampaikan hasilnya berupa video. Baik, terima Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Oke Bu Ayu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali yang sempat terganggu dan mudah-mudahan bisa merefleksikan untuk pembelajaran selanjutnya. Ada yang mau Ayu sampaikan sebelum saya akhiri? Semoga bulan ini mendapat prestasi yang terbaik. Terima kasih ya, begitu ya.